Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Happy Humans, ketemu lagi nih sama aku Utari dan Radia di podcast Ruang Tangga Prasa. Jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber yang jauh-jauh datang dari Solo, Jawa Tengah. Mau ngomongin apa sih kita, Rat? Iya nih Tari, jadi Happy Humans, ingat gak dulu tahun 2021 bulan Oktober, tim Tangga Prasa pernah buat diskusi, temanya itu menunggu Super Duham. Ingat dong pastinya. Nah, berawal dari diskusi ini, Home Pipa Books and Games yang merupakan penerbit dan pengembang board game dan card games yang berfokus pada konten Nusantara dan nilai-nilai baik Indonesia merasa tertarik dengan sosok Super Duham. Nah, akhirnya tim Tangga Prasa Komnas HAM dan Home Pipa Books and Games bekerja sama dan kemudian menggagas pembuatan board game Super Duham. Nah, betul banget dah. Terus bulan Maret lalu nih dah, kita tim Tangga Prasa udah berkesempatan nih buat melakukan uji coba board game Super Duham ini. Happy Human pasti penasaran kan sebenarnya apa sih board game Super Duham dan apa yang membuatnya menjadi menarik. Nah, hari ini udah hadir nih bareng kita Mas Erwin dari Home Pipa Books and Games buat ngobrol santai soal board game ini. Kita langsung panggil aja ya, Rat. Halo Mas Erwin, apa kabar nih Mas Erwin? Akhirnya kita berjumpa lagi nih ya Mas ya. Kali ini ketemunya di podcast. Sebelumnya kan di uji coba board game. Ya, halo. Iya, sehat kan Mas Erwin? Sehat, alhamdulillah, baik. Terima kasih teman-teman Komnas HAM udah undang kami di podcast yang seru kayaknya ya. Kita ngobrolin board game nih. Oke Mas Erwin, jadi boleh aku langsung ke pertanyaannya ya Mas? Ya, silakan. Nah, pertama nih Mas, biar Happy Humans tahu sebenarnya Home Pipa itu apa sih Mas? Kalau misalnya aku nih dulu ya waktu aku kecil tuh Home Pipa kalau aku mau main game pasti Home Pipa Alium Gambreng gitu kan. Nah, itu sebenarnya Home Pipa itu apa? Terus awal mula pembuatan Home Pipa tuh gimana sih Mas? Oke. Baik, selamat siang Happy Humans. Perkenalkan aku Erwin, aku adalah salah satu founder dari Home Pipa Book and Games. Jadi Home Pipa Book and Games ini adalah pengembang card game dan board games. Mungkin banyak sekali orang yang bingung ya dengan istilah board game itu apa sih, card game itu apa sih, tapi kalau monopoli, ular tangga, atau kuartet mungkin banyak yang tahu. Nah, monopoli dan ular tangga itu adalah salah satu jenis board game. Oke, saya lanjut. Awalnya Home Pipa Book and Games ini bernama Home Pipa Games yang terbentuk mulanya berawal dari keresahan saya tentang banyaknya konten board game dan card game yang bertema Indonesia yang diangkat oleh publisher luar negeri. Tetapi sayangnya banyak sekali kontennya tidak sesuai. Kalau dalam versiku kontennya itu punya sudut pandangnya agak sedikit kolonial. Misalnya ada game judulnya Papua, Batavia, Borneo, Java, Bali. Bahkan ada salah satu game yang cukup terkenal dan salah satu game yang menjadi buruan banyak kolektor itu judulnya Indonesia. Nah, oleh karena itu awalnya kami mengangkat tema-tema lokal Indonesia untuk kita jadikan games. Seperti misalnya ada game judulnya The Art of Batik. Kemudian kita juga bikin game judulnya Acaraki The Java Herbalist. Kita bikin game tentang Bunaken. Kita bikin game tentang Celebes. Segala sesuatu yang menarik dan sangat bagus untuk dipresentasikan tentang Indonesia. Nah, sejak tahun 2017 kami tuh selalu hadir di Essence Spiel. Jadi Essence Spiel itu pameran board game terbesar di dunia. Dan alhamdulillah kami selalu mendapatkan sambutan baik. Tetapi sejak 2 tahun yang lalu Home Pipa Games ini melakukan rebrand. Nah, seperti tadi yang Mbak Radri bilang kan Home Pipa itu kesannya ceria banget ya. Kental banget nuansa anak-anaknya. Kata-kata Home Pipa itu kan
soundnya itu colorful banget gitu kan. Nah, kita rebrand Home Pimpa ini untuk lini game anak-anak, game yang bisa dimainkan oleh seluruh anggota keluarga. Jadi gamenya dibuat handy, small, simple, edukatif, dan enggak rumit. Sedangkan untuk game dengan tema-tema Indonesia, kami memunculkan brand baru namanya Archipelago Games. Kalau untuk pangsa pasarnya sendiri gimana sih Mas untuk board game ini? Kira-kira tuh banyak nggak sih komunitas atau penggemar board game di Indonesia? Alhamdulillah peminat board game tuh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Awalnya kami memang membuat board game untuk pangsa pasar internasional. Terus terang aja game-game kami yang seperti misalnya di Art of Batik, kemudian Acaraki itu lebih banyak terjual ketika pameran di Jerman. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang di board game sendiri itu hal yang baru untuk market Indonesia. Oleh karena itu kan salah satu kenapa kami rebrand adalah kami memulai karena Indonesia ini kan masih market baru. Orang yang belum mengenal board game, jadi harus dikasih game-game yang simple, cara mainnya gampang begitu. Jadi untuk market Indonesia Home Pimpa, tapi kalau untuk market luar kami Archipelago Games itu lebih untuk market luar gitu. Jadi alhamdulillah sih peminat board game semakin meningkat dari tahun ke tahun gitu. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya produk board game lokal yang bermunculan. Selain itu sudah mulai banyak orang tua dan guru yang mulai melek tentang board game ini nggak cuma sekedar hiburan, tapi juga membantu pengajaran kepada anak. Dan mimpi kami semoga bisa terwujud. Game-game yang kami buat itu ada di ruang-ruang keluarga Indonesia. Jadi mimpi kami itu sehabis makan malam, keluarga main bersama, tertawa bersama, terus di sela-sela main itu bapak dan anaknya saling komunikasi. Bapaknya nanya, tadi sekolah ngapain, apa yang terjadi. Jadi kami melihat bahwa board game yang kami hadirkan itu bisa jadi jembatan komunikasi keluarga. Ya, Mas Erwin, board game bisa jadi jembatan keluarga ya, komunikasi keluarga. Betul. Nah, benar banget. Aku juga kadang kalau misalnya disuruh milih antara main di aplikasi sama board game, lebih seru main board game sih, karena vibes-nya, keseruannya sama teman-teman, sama keluarga itu lebih menarik ketika main tuh ada fisik gamenya itu dari board game itu sendiri. Nah, penasaran nih Mas Erwin. Kalau di Home Pimpa sendiri tuh udah produksi apa aja sih yang kaitannya sama pendidikan, Mas? Oke, saya melihat games ini memiliki potensi yang sangat besar, lebih dari sekedar media hiburan. Games bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang menyenangkan. Tadi aku pernah katakan bahwa game bisa menjadi media dan jembatan bonding antara orang tua dan anak, juga guru dan murid. Nah, kami di Home Pimpa fokus untuk mengangkat konten-konten yang menjadi problem dalam tumbuh kembang anak Indonesia. Kami bercita-cita game dan permainan yang kami produksi itu dapat menjadi salah satu media problem solving tools. Contohnya game kami yang judulnya Mad Cat itu menjadi problem solving ketakutan anak terhadap matematika. Ada game Happy Teeth yang menjadi problem solving atas kurangnya kedisiplinan anak-anak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kami juga sedang mengembangkan satu game tentang basic life support, bekerjasama dengan salah satu rumah sakit di Kota Semarang. Jadi game tentang basic life support ini juga penting karena minimal kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi dengan orang di sekitar kita. Kami juga sedang mengembangkan game tentang mitigasi bencana. Negara kita ini kan negara yang ada di atas ring of fire, jalur cincin api, sehingga kami merasa bahwa pengajaran tentang mitigasi bencana itu harus tertanam sejak dini, dan game menurut kami adalah salah satu media untuk mengajarkan mitigasi bencana yang mudah dan menyenangkan untuk anak-anak. Oke, Mas Erwin, berarti tadi udah banyak juga ya games-games yang diproduksi sama Home Pimpa sendiri gitu. Kan banyak juga nih kayak
anak-anak sekarang itu untuk main games itu dia bisa sambil belajar juga gitu, Mas Erwin. Kayak tadi ada yang tentang mitigasi bencana, terus game matematika kayak gitu tadi. Nah, menurut Mas Erwin sendiri nih, peluang pendidikan anak-anak lewat game itu gimana sih, Mas? Oke. Jadi gini, bermain game itu adalah hal yang tidak akan ditolak oleh anak. Bener ya? Ya, bener banget, Mas. Ya, setiap anak itu pasti akan menyukai game. Dan dia akan dengan sukarela memainkannya. Dan sayangnya, banyak pandangan yang memandang bahwa game itu adalah sebuah penghambat anak dalam belajar. Nah, di kami, di Home Pimpa, kenapa tidak difungsikan saja misalnya game untuk belajar anak. Jadi kami di Home Pimpa itu memandang game edukasi itu dengan sudut pandang berbeda. Jadi jangan sampai edukasinya itu terlalu banyak. Letakkan edukasi dalam porsinya yang pas. Kami di Home Pimpa selalu yakin bahwa game yang baik adalah game yang replayability-nya bagus. Jadi replayability itu kemauan untuk memainkan kembali sebuah game. Jadi game yang terlalu berat, terlalu banyak teksnya, terlalu menggurui, itu akan membosankan bagi anak-anak, sehingga mereka tidak akan mau lagi memainkannya. Jadi bagi kami di Home Pimpa, semua tema edukasi itu harus dikemas menjadi sesuatu yang menyenangkan dan seru. Sehingga ketika anak bermain itu, dia sekaligus belajar tanpa disadari. Nah, semakin dia tak sadar bahwa kalau dia itu sesungguhnya belajar, maka gamenya akan makin sukses. Itu. Jadi potensi dan peluang game sebagai salah satu media edukasi itu secara alamiah memang punya peluang yang sangat baik sekali, karena seperti tadi ku katakan di awal bahwa game itu sesuatu yang tidak mungkin ditolak oleh anak-anak. Kalau anak-anak itu nggak suka main, nggak suka bermain game, kita sebagai orang tua harus waspada tuh, jangan-jangan anaknya lagi sakit. Jangan-jangan badannya lagi nggak enak. Nah, kita ke board game Super Duham nih, Mas. Okay. Mungkin bisa dikasih tahu nih ke Happy Human. Sebenarnya kenapa sih Mas tertarik ngebuat board game Super Duham? Terus sama sebenarnya kalau misalnya peluang pendidikan HAM lewat board game tuh kayak gimana sih Mas? Apakah peluangnya tinggi atau kayak gimana? Karena kan HAM tuh kayak kesannya orang-orang mikirnya itu terlalu berat ya. Nah, untuk anak-anak kecil kayak gitu, peluangnya kayak gimana Mas untuk board game pendidikan HAM ini? Oke. Aku izin agak panjang ya ngomongnya ya, karena aku coba jelasin dari awal. Boleh Mas, silakan. Ketertarikanku terhadap Super Duham ini. Oke. Jadi yang pertama adalah saya merasa bahwa pendidikan HAM ini sangatlah penting diajarkan sejak dini. Karena ini akan membentuk karakter anak sehingga dia jauh dari perilaku yang dapat melanggar HAM. Kita semua banyak tahu, kita semua banyak lihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM di sekolah. Misalnya dalam bentuk bullying dan lain-lain. Nah, penanaman pendidikan HAM sejak dini ini menjadi penting sebagai dasar pembentukan karakter anak kelak. Tetapi HAM itu kan sesuatu yang abstrak dan sulit dibayangkan oleh anak-anak ya. Benar kan? Nah, HAM ini perlu disimulasikan melalui sebuah media agar bisa dipahami dengan mudah oleh anak-anak. Sekali lagi, anak-anak tidak bisa menolak ketika diajak bermain. Begitu juga dengan remaja. Nah, board game itu bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengajarkan pendidikan HAM. Nah, dengan board game, anak-anak melakukan apa yang sering disebut sebagai simulation learning. Sebuah model pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara menyajikan pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami sebuah konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Sehingga HAM yang sifatnya abstrak atau sulit dimengerti itu bisa dirasakan langsung baik secara verbal maupun non-verbal. Apalagi jika gamenya visualnya menarik, pasti kontennya mudah diserap oleh anak-anak. Nah, kami ketika proses mendesain Super Duham itu memulai dari satu poin, bahwa Super Duham tidak kami lepaskan sebagai karakter seorang superhero. Nah,
ketika kami membuild game Super Duham ini, sengaja Super Duham akan ditemani oleh anak-anak Indonesia agar pemain itu merasa terlibat. Kemudian basic story-nya juga harus Super Duham dan anak-anak ini berkeliling Indonesia untuk memberikan pemahaman tentang kebinekaan. Kemudian ketika kami membangun gamenya, mekanik permainan sengaja kami pilih permainan yang non-kompetitif tapi kooperatif atau kerjasama. Kami juga mengemas agar game ini menumbuhkan semangat komunikatif, keberanian berbicara dan bercerita. Kenapa? Karena banyak sekali kasus bullying di sekolah itu terjadi karena ketidakberanian berbicara. Jadi setelah memainkan game ini, semoga akan memancing alam bawah sadar anak-anak yang bermain untuk berani berbicara atau speak up jika dia melihat sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip yang sudah dikenalkan dalam game. Ya tentu saja dalam game ini nilai-nilai HAM-nya disampaikan dengan cara yang sederhana. Nah, kalau riset ilmiahnya ini kami nyebutnya pendekatan simulation learning. Jadi ada pendekatan sosiodrama, psikodrama, dan tentu saja role playing. Nah, selama ini salah satu tantangan board game dan card game itu kan menyampaikan cara bermain kepada khalayak dengan mudah. Nah, kami sudah mensiasatinya dengan membuatkan video cara bermainnya. Terus kami juga akan menyajikan rulebooknya nanti, rulebooknya Super Duham itu dalam bentuk komik semi-infografis. Jadi cara bermainnya itu lebih mudah dipahami oleh siapapun. Itu perjalanan game Super Duham, Mbak. Wah, berarti ada sampai komiknya juga ya Mas, selain videonya yang untuk mempermudah nanti Happy Human sekalian untuk memainkannya gitu ya. Keren banget. Iya, betul. Jadi rulebooknya itu dalam bentuk komik nanti. Oh iya, terus boleh diceritain nggak Mas kemarin gimana sih memproses karakter Super Duham ini dalam sebuah game? Kira-kira ada tantangannya atau ada hal menarik di dalamnya gitu apa enggak sih Mas? Satu hal yang membuat saya tertarik tuh begini, Komnas HAM itu kan lembaga negara ya, jarang sekali lembaga negara yang punya maskot gitu. Nah ini sudah satu poin yang membuat saya tertarik gitu, dan tantangannya saya rasa sih ya tidak ada karena Super Duham itu kan sudah mencerminkan karakter superhero ya. Jadi dan superhero itu kan dekat dengan anak-anak. Jadi ketika proses pengembangan gamenya juga tidak terlalu sulit menurut saya. Justru yang sulit adalah mencari mekanik yang pas, cara bermain yang pas agar nilai-nilai HAM-nya tersampaikan, tetapi anak-anak mainnya juga seneng gitu. Itu lebih tantangannya lebih ke mekanik gamenya sih Mbak. Karena HAM ini kan abstrak ya. Kalau buat anak-anak kita cerita HAM ke anak-anak itu kan agak sulit, apalagi anak-anak di bawah kelas 5 SD itu kan sulit sekali ya. Jadi tantangannya lebih kepada pembuatan mekanik gamenya. Kalau untuk karakternya bagus, justru saya harus acungin jempol buat Komnas HAM berani breakthrough menggunakan maskot seperti ini sebagai salah satu media kampanyenya gitu. Mas Erwin, boleh nggak nih kasih bocoran sedikit ke Happy Humans? Board game Super Duham nih kayak gimana sih nih Mas? Bentuknya seperti apa? Terus udah kayak gitu, apa aja yang nanti akan dimainin sama anak-anak tuh seperti apa sih Mas? Gambaran kayak biar Happy Humans nih mengimajinasikan sendiri nih nanti. Oke. Jadi ceritanya tentang Super Duham yang akan berkeliling Indonesia untuk mengumpulkan 5 token sebagai lambang Pancasila gitu. Nah, ketika mereka mengumpulkan 5 token itu mereka juga harus hati-hati karena akan ada monster yang bisa menggagalkan proses pencarian token tersebut. Nah, untuk mendapatkan token-token ini, Super Duham harus dibantu nih sama teman-teman, sama Happy Humans. Nah, teman-teman harus bisa menceritakan berbagai pengalaman terkait dengan token yang ada, misalnya soal kasih sayang. Nah, teman-teman harus bercerita, Happy Human harus cerita, bisa pengalaman orang lain, bisa tentang film yang ditonton, bisa tentang apa yang terjadi pada diri teman-teman sendiri, bisa terjadi pada teman-teman orang lain,
bisa terjadi pada saudara, harus diceritakan untuk menolong Super Duham agar Super Duham bisa mendapatkan token dan mengumpulkan token itu sebelum seluruh monster muncul. Monsternya itu namanya Mr. Choro. Nah, sebelum Mr. Choro ini muncul dan membuat Indonesia ini kacau balau. Nah, jadi ini gamenya petualangan, jadi nanti muter ke seluruh Indonesia untuk mendapatkan token-token sebelum monster-monster itu muncul. Seperti itulah gambaran ceritanya. Wah, jadi udah nggak sabar nih ya Rat ya buat nunggu board game seperti. Iya bener banget, nggak sabar banget aku Tari. Ya Mas Erwin, dari tadi kita udah ngobrol kesana kemari ya soal dari board gamenya sendiri, terus peluang pendidikan buat anak-anak lewat game itu gimana, terus kita juga udah membahas soal board game Super Duham yang sekarang lagi dibuat oleh Home Pimpa bersama dengan Komnas HAM ini. Nah terakhir nih Mas Erwin dari kita nih, kalau harapan Mas Erwin sendiri nih, juga teman-teman di Home Pimpa untuk anak-anak dan khususnya untuk orang tua ya, karena kan kita tahu sendiri kalau buat main kayak gitu kita juga tahu kalau anak-anak itu pasti perlu dukungan dari orang tua gitu. Nah dari Mas Erwin sendiri harapannya gimana sih Mas? Yap, betul benar sekali Mbak, benar sekali. Kuncinya adalah orang tua ikut bermain. Saran saya, temani anak Anda bermain. Karena saat bermain itu akan terjalin bonding yang kuat, akan terjalin ikatan emosional yang kuat gitu. Karena mainan sebagus apapun, kalau orang tua tidak menemani, ya akan ada banyak potensi tidak baik. Orang tua adalah kontrol, jadi temanilah anak Anda bermain, kemudian jalin komunikasi dengan anak-anak Anda, kemudian juga kita ada di era di mana gadget itu mudah sekali ada di lingkungan kita gitu ya. Jadi anak-anak kita, generasi kita itu terancam menjadi generasi menunduk kalau bahasa kami. Sebuah generasi yang sudah kecanduan dengan gadget dan tidak bisa dilarang. Jadi kalau anak misalnya kecanduan gadget itu kan nggak bisa dilarang ya. Ketika dilarang hasilnya ya orang tua dan anak berantem gitu. Nah, yang bisa dilakukan adalah memberikan game-game atau permainan alternatif yang lebih baik dan aman. Nah, di-diverting, mengalihkan sesuatu dengan lebih aman dan lebih baik. Nah, game Super Duham ini semoga bisa memenuhi harapan, karena game Super Duham ini bisa dimainkan bersama-sama. Baik orang tua dan anak atau orang tua dan anak, guru dan murid, ini semua bisa bermain game ini gitu. Jadi game ini bisa dimainkan bersama-sama. Yuk jalin komunikasi baik orang tua dan anak atau guru dan murid dengan game Super Duham ini agar bisa pengajaran HAM ke anak-anak itu lebih maksimal. Oke Mas Erwin, setuju banget Mas Erwin, kalau sekarang ini emang banyak sih anak-anak yang udah kecanduan sama gadget gitu, dan emang benar susah buat melarang gitu kalau udah terlanjur kecanduan sama gadget. Setuju banget nih Happy Humans, terutama untuk orang tua yang ada di luar sana yang mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa ini. Ayo kita mulai untuk menjalin komunikasi dengan anak, terus ajak bermain anak biar kita bisa menciptakan bonding-bonding kayak yang tadi udah disampaikan juga sama Mas Erwin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Erwin untuk kehadirannya di podcast Ruang Tanggap Rasa kita. Udah jauh-jauh nih ya, jauh-jauh dari Solo ya Mas ya. Ya benar. Terima kasih banyak teman-teman Komnas. Iya, semoga sehat selalu ya Mas. Terima kasih Mbak. Tetap berkreasi lewat games buat kemajuan pendidikan di Indonesia kita tercinta ini Mas Erwin. Amin, terus tetap semangat dan mari terus berkarya untuk pendidikan yang lebih baik Mbak. Iya, sampai jumpa Mas Erwin di kesempatan berikutnya.
Ya, terima kasih. Ya, Happy Humans, kita udah banyak ngobrol nih sama Mas Erwin dari Home Pimpa Book and Games. Pasti Happy Humans semuanya udah gak sabar kan buat menanti board game Super Duham ini. Sama, aku juga kayak gitu. Nah, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Terus sekarang Happy Humans juga mulai dapat mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa ya. Nanti linknya akan kami sampaikan dan ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas.ham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas HAM dan YouTube Komnas HAM Channel. Dan juga kita ada live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja jam 1 sampai jam 3 sore. Ya, Happy Humans, jangan lupa ya untuk mengisi monitoring dan evaluasi podcast Ruang Tanggap Rasa untuk perbaikan kita ke depannya. Oke, sampai jumpa di Rabu depan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Bye-bye, salam sehat untuk semuanya. Bye-bye, Happy Humans. Bye.